Halo, selamat pagi Sobat Naik Level. Di video kali ini kami mau membahas mengenai analisa saham RALS. Kita akan bahas mengenai secara fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikal ya. Jadi cukup lengkap, jadi teman-teman bisa simak sebelum teman-teman mengambil keputusan untuk masuk atau keluar dari saham RALS. Oke, kita mulai yang pertama dari fundamental atau jangka panjangnya dulu teman-teman ya. Secara fundamental saya akan bahas mengenai omset teman-teman ya. Omset ini dari 2009 sampai 2012 ini naik terus. Namun dari tahun 2013, 2003 ini stuck ya sampai 2019. Kemudian tahun 2020 terjadi COVID, lockdown, turun drastis, dan 2021 juga masih naik tapi nggak ada artinya dibandingkan omset tahun sebelum COVID teman-teman ya. Kita lihat dari bagaimana dengan profitnya ya. Dari tahun 2019 profitnya sampai 2012 naik, tadi omsetnya juga naik. Namun dari 2012 sampai 2019 ini terjadi kenaikan profit ya. Padahal omsetnya tadi stuck ya. Jadi ini ada kenaikan profit di sini walaupun omsetnya stuck. Kemudian tahun 2020 terjadi kerugian ya karena COVID, tapi tahun 2021 walaupun omsetnya sama tapi sudah bisa mencetak profit di 2021. Jadi sudah ada perbaikan kinerja dari RALS. Nah, bagaimana di 2022 ini di Q1, teman-teman? Untuk pendapatan di Q1 ini sudah mulai naik ya. Dibanding Q1 2021 setahun sebelumnya ini sudah mulai ada perbaikan walaupun masih jauh dari sebelum COVID. Ya, kemudian laba bersih juga Q1 juga sudah mulai naik dan ini sudah cukup hampir mengimbangi ya di tahun-tahun sebelumnya, kecuali di Q1 2019 di mana terjadi lonjakan yang cukup tinggi nih profitnya. Tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini malah sudah lumayan tinggi profitnya ya. Jadi perbaikan secara profit di kuartal 1 itu cukup bagus teman-teman ya. Kemudian kita lihat valuasinya ya. Valuasi dari price to earning ya teman-teman ya. Kalau secara price to earning standard deviation, nah teman-teman, standard deviation adalah tingkat penyimpangan ya kalau teman-teman belum tahu ya. Jadi teman-teman nggak perlu tahu, intinya ini tingkat penyimpangannya dari pair yang rata-rata ya. Nah, kalau ini misalnya secara pair, ini tetap ada di garis titik pusatnya teman-teman ya, yang pusat ini. Jadi ini secara valuasi PA itu masih harganya wajar teman-teman ya. Jadi tidak ada yang spesial di PE teman-teman ya. Kemudian kita cek di valuasi price to book value standard deviation atau penyimpangan price to book value-nya teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Price to book value titik pusatnya ada di 1,4 kali. Nah, namun harga saat ini itu ada di 1,15 kali teman-teman ya. Sehingga kalau kita valuasikan, jika harga RALS tadi melihat kinerjanya juga sudah mulai membaik ya. Jika harga RALS balik lagi ke titik pusatnya yaitu 1,4 price to book value, maka harganya adalah price to booknya adalah 507 dikali 1,43 teman-teman. Jadi harga wajarnya adalah ada di 725 teman-teman secara valuasi standard deviation price to book value. Jadi ini berpotensi naik ke angka 725 jika kinerjanya kembali lagi ke normal teman-teman ya, atau bahkan jika melampaui ekspektasi bisa di atas 725. Oke, itu secara valuasi dari price to book value. Nah, kemudian ada yang ini penting juga, ada dividen teman-teman ya. Jadi RALS ini selalu rutin membagikan dividen kecuali tahun 2021 ya, karena minus tadi ya, kita lihat ada minus profitnya sehingga tidak membagi dividen. Nah, dividen ini bisa dibilang sebagai uang tunggu teman-teman ya. Jika teman-teman ingin mendapatkan capital gain sambil menunggu harganya naik, teman-teman bisa mendapatkan return dari dividen. Nah, dividen yang biasa dibagikan oleh RALS ini adalah kisaran 25-50 rupiah per lembar saham. Kalau teman-teman beli di harga saat ini yaitu 595, maka teman-teman akan mendapatkan dividen per tahunnya sekitar 4,2 sampai 8,4% ya. Dari ini ya, kalau misalnya dibaginya 25 berarti dapatnya 4,2. Kalau misalnya dibaginya maksimal yang pernah dicapai ya dapatnya 8,4%. Jadi ini ada uang tunggu. Kalau teman-teman mau menunggu membeli dan menunggu harganya balik harga wajar, teman-teman dapat uang tunggu teman-teman ya. Jadi ini cukup penting ya teman-teman ya.
Ini untuk menjaga emosi kita dalam menunggu, kesabaran menunggu harganya naik karena dapat uang tunggu. Beda kalau kita menunggu saham yang nggak naik-naik tapi kita nggak dapat uang tunggu, ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini secara fundamental teman-teman, kita akan bahas kemudian yang secara seasonality. Nah, seasonality adalah setiap bulan teman-teman ya. Ini data saya ambil semua dari Stockbit nah teman-teman ya. Ini data 10 tahun terakhir pergerakan harga RALS. Oke. Nah, dari 10 tahun terakhir ini, di bulan Juni, itu 40% itu kesempatan untuk naiknya hanya 40%. Dan ini memang di tahun 2022 turun, teman-teman ya, minus. Kemudian di bulan Juli ini ternyata dari tahun 2017 sampai 2021 ini selalu turun. Ya, jadi kemungkinan besar RALS di bulan Juli masih melanjutkan tren penurunan menurut data seasonality karena potensi untuk naiknya hanya 33%. Dan secara average ini Juli itu selalu minus ya. Ya, di Juli ini selalu minus 4% teman-teman ya. Jadi secara seasonality RALS kemungkinan bulan Juli masih bisa melanjutkan penurunan. Sekarang kita akan bahas secara bandarmologi teman-teman ya. Nah, ini grafik saya ambil juga dari Stockbit teman-teman ya. Ini adalah grafik arus cash flow bandar teman-teman ya. Dimana tanggal 25 Mei itu bandar mulai melakukan distribusi nih secara terus-menerus dalam jumlah yang besar. Ya, ini grafiknya dan ini volume distribusinya ya. Membesar, kemudian ini akumulasi sedikit, distribusi lagi secara besar, akumulasi sedikit. Ya, ini memang cara bandar pasti seperti ini. Distribusi lagi dan ini mulai distribusinya mengecil. Ya, volume distribusinya sudah mulai mengecil. Dan siapa? Dari tanggal 25 sampai hari ini, video ini dibuat, itu yang melakukan distribusi adalah broker YU ya. Dengan value-nya 33 miliar teman-teman ya. Dan rata-rata jualnya itu 610. Jadi masih di atas harga saat ini ya, 610 ya. Ini secara bandarmologi berarti sedang terjadi yang namanya distribusi. Artinya kalau bandar masih melanjutkan distribusi, harga akan terus melanjutkan penurunan. Sekarang kita akan bahas secara teknikal. Ya, secara teknikal ini harga RALS itu masih berada di bawah garis MA50 dan MA200 teman-teman. Artinya masih downtrend. Walaupun ini MA200-nya yang hijau ini itu cenderung ke sideways teman-teman ya. Cuman yang MA50 ini cenderung ke downtrend ya, downtrend. Oke. Untuk support dan resisten teman-teman ya. Harga RALS saat ini adalah 590, 595 ya. Jika RALS bisa menembus harga 605 ya, maka dia akan berpotensi naik ke resisten berikutnya yaitu di 650 teman-teman ya. Tapi jika RALS ternyata break atau tembus di bawah 580, maka dia akan berpotensi melanjutkan penurunannya ke harga 546. Ya, jadi teman-teman ini bisa dijadikan bahan pertimbangan teman-teman ya untuk melakukan money management atau cut loss jika ya teman-teman ada trading dalam jumlah besar menggunakan margin. Kemudian secara volume agar kita juga tidak terjebak dengan likuiditas. Nah, untuk volume ini RALS termasuk yang cukup liquid teman-teman ya. Per hari rata-rata dalam waktu sebulan terakhir itu jumlah lembar saham yang diperdagangkan adalah 8,8 juta lembar saham. Jadi ini cukup liquid dan tidak akan kesulitan dalam mencairkan stok teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin analisa dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk didukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Jika teman-teman ada saham yang ingin dianalisa, silakan diketikkan di kolom komen. Terima kasih buat teman-teman semua.